Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5026 Membuat Kesalahan. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam dada Lin Bai, membuatnya terdorong mundur 1000 meter. Mendongak, ia melihat tetua agung Sekte Tianshui, berjubah putih dan memancarkan aura keanggunan abadi, melayang turun dan mendarat di samping Li Yuanzong. Ia melirik ke bawah, menatap Li Yuanzong yang tersiksa, matanya menyipit, kilatan dingin melintas di tatapannya. Guru. Li Yuanzong tak mampu berdiri, jatuh ke tanah, dengan lemah memanggil tetua agung. Bagaimanapun, ini adalah muridnya, yang telah ia besarkan dan asuh sendiri. Melihat penderitaan Li Yuanzong, tetua agung merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Ia mengangkat tangannya dan melemparkan pil ke mulut Li Yuanzong. Saat pil itu masuk ke mulutnya, luka Li Yuanzong berangsur stabil, tak lagi memburuk. Melihat Li Yuanzong telah keluar dari bahaya, tetua agung akhirnya menatap Lin Bai, wajahnya dingin dan tak berperasaan. Ia berkata dengan suara dingin, "Lin Bai, apakah kau mengakui kesalahanmu?" Kata-kata tetua agung dipenuhi aura mengancam. Lin Bai mencibir dingin, wajahnya tak menunjukkan rasa takut, bahkan saat menghadapi tetua agung. Menggenggam pedang iblis, niat pedangnya membumbung tinggi ke langit. Tetua agung, seolah merasakan provokasi Lin Bai, menjadi sedikit murka, tangannya memadatkan kekuatan mengerikan dari alam buah Tai Dao. "Mengapa kau melakukan kekerasan di dalam sekte?" Pada saat ini, suara Li Ziyan tiba-tiba bergema dari langit. Sosoknya muncul di antara tetua agung dan Lin Bai secepat kilat. Kemunculannya yang tiba-tiba mengacaukan situasi tegang antara Lin Bai dan tetua agung. Tetua agung, yang terpaksa mundur, mendengus dingin, Lin Bai memasuki Pulau Suixin tanpa alasan dan membantai murid-murid sekte. Menurut aturan ketat sekte, dia harus ditangkap dan ditangani sesuai dengan peraturan sekte. Aku hendak bertindak, tetapi mengapa tetua Li Ziyan menghentikanku? Tetua agung dapat melihat bahwa Li Ziyan telah datang lebih awal, tetapi saat ini, ia jelas berniat melindungi Lin Bai. Jika Li Ziyan bertindak, tentu saja ia tidak ingin melihat tetua agung menangkap Lin Bai. Setelah mendengar penjelasan tetua agung, Li Ziyan menoleh ke Lin Bai dan bertanya, "Lin Bai, bagaimana mungkin kau begitu bodoh dalam hal etika? Mengapa kau memasuki Pulau Suixin dan membantai para pengikut sekte?" Lin Bai menjawab dengan tenang, "Meskipun aku memasuki Pulau Suixin tanpa alasan, Li Yuanzong diam-diam mengirim orang untuk menangkap temanku Yi Gu dan membawanya ke Pulau Suixin. Aku datang ke sini untuk menuntutnya kembali, tetapi para pengikut Li Yuanzong berteriak bahwa mereka mendapat dukungan dari Li Yuanzong dan tetua agung, dan mengancam akan mengeksekusiku di tempat. Mereka menyerangku, terus menyerangku. Aku, Lin Bai, tidak pernah menyerah dan dibantai. Jika mereka menyerang, maka tentu saja aku harus melawan. Siapa sangka mereka begitu lemah. Aku bahkan tak sempat mengerahkan tenaga, dan mereka semua tumbang." Mendengar ini, Li Ziyan menatap Pulau Suixin yang hancur lebur, matanya berkilat dingin. Petik 2. Kau sebut itu tidak mengerahkan tenaga. Kau hampir menghancurkan Pulau Suixin, dan kau bahkan belum mengerahkan tenaga. Li Ziyan kemudian menoleh ke Li Yuanzong dan bertanya, "Li Yuanzong, Lin Bai bilang kau mengirim seseorang untuk menangkap Yi Gu. Benarkah itu?" Setelah meminum ramuan itu, Li Yuanzong, yang lukanya sedikit membaik, mampu berdiri. Ia berdiri di belakang tetua agung, menatap Lin Bai dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Aku tidak tahu tentang masalah ini." Meskipun berkomplot melawan sesama murid dan menyiksa serta mempermalukan mereka bukanlah hal yang tabu dalam sekte, bagaimanapun juga, Li Yuanzong adalah seorang prajurit yang dilatih sebagai putra suci oleh sekte, dan ia tidak bisa menoleransi noda sekecil apapun. Noda di Pulau Xuanhuo hampir menghancurkan reputasi Li Yuanzong. Jika tersiar kabar bahwa ia diam-diam berkomplot melawan sesama murid, pemulihannya dari sekte Tianshui akan semakin sulit. Karena itu, ia tidak akan pernah mengakuinya. Benar atau tidak, aku akan mengetahuinya setelah aku menyelidikinya. Li Ziyan mengabaikan Li Yuanzong dan segera menyebarkan kesadaran ilahinya, memancarkannya ke seluruh penjuru Pulau Suixin. Mendengar bahwa Li Ziyan secara pribadi sedang mencari di Pulau Suixin, ekspresi Li Yuanzong sedikit berubah. Ia buru-buru berkata, "Penatua Li Ziyan, bagaimanapun juga, aku adalah orang kedua dalam daftar Dewa Tianshui Dao dan salah satu dari 3 murid sekte yang paling menonjol. Tidak pantas bagimu untuk menggeledah kediamanku begitu saja. Jika kau ingin menggeledah, silakan minta Balai Penegakan Hukum untuk menunjukkan dokumen resmi. Aku, Li Yuanzong,
tentu saja akan menerima penggeledahan sekte ini. Sebelum Li Yuanzong sempat menyelesaikan kata-katanya, Li Ziyan tiba-tiba menghilang sejenak. Ketika ia muncul kembali, ia sedang memeluk sesosok tubuh yang terluka parah dan babak belur. Yi Gu. Lin Bai melangkah maju dan mengambil Yi Gu dari pelukan Li Ziyan. Yi Gu hampir tidak bernapas, tubuhnya berlumuran luka dan darah, dengan hampir tidak ada sehelai daging pun yang sehat di tubuhnya. Banyak luka akibat cambukan, sementara yang lainnya akibat pukulan. Hampir semua meridian dan tulang Yi Gu patah. Jika Lin Bai tidak tiba tepat waktu, Yi Gu pasti sudah mati beberapa menit kemudian. Melihat Li Ziyan membawa Yi Gu keluar, wajah Li Yuanzong tampak sangat muram. Ia berdiri di belakang Tetua Agung tanpa berkata apa-apa. Wajah Tetua Agung juga sangat muram, dan ada sedikit kekecewaan di mata Li Yuanzong. Li Yuanzong, kau mencari kematian. Lin Bai meraung, bercampur dengan niat pedang yang sangat mendominasi, mengguncang langit dan bumi. Li Ziyan buru-buru menahan amarah Lin Bai. Ia tidak takut Lin Bai akan membunuh Li Yuanzong, tetapi dengan kehadiran Tetua Agung, Lin Bai tidak hanya akan gagal membunuh Li Yuanzong, tetapi juga kemungkinan besar akan dibunuh oleh Tetua Agung. Qiao Mo dan Qin Yao melangkah maju, mengeluarkan pil penyembuh dari tas penyimpanan mereka, dan memberikannya kepada Yi Gu untuk menstabilkan lukanya dan memastikan nyawa Yi Gu tidak dalam bahaya. Tetua Agung, apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Pria ini ditemukan di ruang bawah tanah kediaman Li Yuanzong di Pulau Suixin. Li Yuanzong yang membangun ruang bawah tanah itu dan menyiksa sesama muridnya. Menurutmu apa yang harus dilakukan dengannya, Tetua Agung? Li Jae menatap Tetua Agung, menuntut dengan tajam. Tetua Agung terdiam sejenak, lalu berbalik dan berkata, Li Yuanzong telah berbuat salah dan pantas dihukum. Sekarang kuserahkan dia kepadamu untuk kau tangani. Li Jae tersenyum tipis dan mengangguk. Namun kemudian Tetua Agung bertanya lagi, aku serahkan Li Yuanzong kepadamu atas kesalahannya, tetapi bagaimana dengan kesalahan Lin Bai? Li Jae tertegun, mencibir dalam hati. Benar saja, Tetua Agung tidak mudah dibodohi. Tetua Agung berkata, penyiksaan dan pembunuhan Li Yuanzong terhadap sesama muridnya adalah salah, tetapi apakah masuk tanpa izin ke Pulau Suixin dan membantai murid-muridnya tidak salah? Aku ingin tahu apa yang Tetua Li Jaeng rencanakan terhadap Lin Bai. Tetua Agung menatap Li Jaeng dengan dingin, mendesaknya untuk mengambil keputusan. Li Ziyan tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum, lalu aku ingin tahu bagaimana Tetua Agung akan menghadapi Lin Bai agar kau puas. Tetua Agung melirik mayat-mayat di tanah dan berkata, banyak murid yang meninggal di Pulau Suixin, tetapi bagaimanapun juga mereka hanyalah orang-orang yang tidak penting. Lin Bai adalah seorang jenius yang langka di Sekte Tianshui. Aku tidak bisa mengambil nyawanya hanya karena kesalahan sekecil itu. Bagaimana dengan ini, alam rahasia kuno akan segera dibuka, jadi biarkan Lin Bai pergi ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan herba. Itu bisa dianggap sebagai bagian dari kontribusinya untuk Sekte. Ketika dia kembali dari mengumpulkan herba di alam rahasia kuno, jasa dan kesalahannya dengan sekte akan dilunasi. Bagaimana menurutmu, Tetua Li? Tetua Agung perlahan mengungkapkan pikirannya. Bab 5027 kata-kata Tetua Agung. Mengirim Lin Bai ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba. Mata Li Jaeng berkedut. Bahkan dengan sedikit pemikiran, ia bisa mengetahui bahwa Tetua Agung sedang mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Sekte Tiandi dan Sekte Tianshui sudah berselisih. Setiap tahun, murid-murid yang pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba terbunuh atau cacat, dengan nasib yang tragis. Terutama bagi bintang baru dari Sekte Tianshui seperti Lin Bai, begitu ia memasuki alam rahasia kuno yang sunyi, ia pasti akan dilindungi dengan ketat oleh Sekte Tiandi, dan peluangnya untuk bertahan hidup sangat rendah. Tetua Agung, sekte ini punya rencana lain untuk Lin Bai, dan kebetulan rencana itu berbenturan dengan alam rahasia kuno yang sunyi. Li Jae merenung, mencoba mencari cara agar Lin Bai menolak. Wajah Tetua Agung dingin, Tetua Li, tidak perlu dijelaskan. Lin Bai tidak punya banyak pilihan. Pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan ramuan untuk sekte, atau pergi ke balai penegakan hukum dan menunggu hukuman sesuai aturan sekte. Li Jae menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kebencian. Tetua Agung menolak untuk mundur, bersikeras memaksa Lin Bai pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi. Aku akan pergi. Saat itu, Lin Bai berbicara dari belakang Li Ziyan.
Li Ziyan tiba-tiba berbalik dan berkata melalui telepati, Lin Bai, jangan main-main. Serahkan masalah ini padaku. Aku akan menemukan cara untuk mencegahmu pergi ke alam rahasia kuno. Terima kasih, Tetua. Lin Bai berterima kasih melalui telepati. Ia kemudian berjalan menghampiri Tetua Agung dan Li Yuanzong dan berkata sambil tersenyum, aku ingat Li Yuanzong juga akan pergi ke alam rahasia kuno, kan? Mata Tetua Agung menyipit, merasakan ancaman dalam kata-kata Lin Bai. Li Yuanzong tertegun sejenak, wajahnya menggelap. Haha, Lin Bai mencibir, lalu berkata kepada Li Yuanzong, di alam rahasia kuno, aku akan mengambil kepalamu. Kuharap kau segera menyiapkan tempat pemakaman, kalau tidak, tubuhmu akan teronggok di hutan belantara. Lin Bai selesai berbicara, lalu berbalik dan pergi bersama Yi Gu. Qin Yao dan Qiao Mo mengikutinya. Li Ziyan tersenyum getir. Karena Lin Bai sudah setuju di hadapan Tetua Agung, masalah ini sudah pasti, hampir tidak ada ruang untuk bermanuver. Lin Bai harus melanjutkan perjalanan ke alam rahasia kuno. Tetua Agung, Li berpamitan. Lin Bai, Qiao Mo, dan yang lainnya telah pergi. Li Ziyan, tanpa berniat untuk tinggal, membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah semua orang pergi, Tetua Agung melirik Pulau Suixin yang hancur dan mendesah pelan, ini berantakan. Kau harus membereskannya sendiri. Li Yuanzong mendengar ketidakpuasan Tetua Agung dalam kata-katanya dan langsung berlutut di tanah dan berkata, Guru, saya tahu saya telah menyusahkan Anda. Saya salah. Tapi Guru, saya bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengharumkan nama saya di sekte ini. Anda telah mencurahkan begitu banyak upaya untuk membantu saya mencapai puncak daftar Dewa Tiansui Dao. Sekarang, kita telah menyaksikan kehilangan semua ini tanpa daya. Saya benar-benar tidak mau menerima ini. Lin Bai baru menjadi anggota sekte kurang dari setahun. Bagaimana mungkin dia pantas berada di puncak? Saya tidak mau menerima ini, kata Li Yuanzong sambil menangis. Tetua Agung memunggungi Li Yuanzong, matanya menyipit, dan berbisik, kontribusi. Jasa. Apa jasanya? Yuanzong, Anda benar-benar mengecewakan saya. Anda sudah terlalu lama berada di puncak daftar Dewa Tiansui Dao. Apakah Anda lupa hakikat dunia ini? Li Yuanzong tertegun sejenak, menatap Tetua Agung dengan ekspresi bingung. Tetua Agung berbicara dengan suara lantang, di dunia seni bela diri. Yang kuat dihormati. Lin Bai memiliki kekuatan, kultivasi, metode, dan kemampuan. Dia orang yang kuat. Di hadapan orang sekuat itu, jasa, kontribusi, jasa, dan kemampuan hanyalah lelucon. Li Yuanzong tertegun seolah tersambar petir. Tetua Agung berbalik, menatap Li Yuanzong, dan berkata dengan serius, Yuanzong, jika kau bukan murid langsungku, dan tidak ada hubungannya denganku, saat ini, aku pasti akan mendorong Lin Bai untuk menjadi putra suci. Karena dia layak menyandang gelar putra suci sekte Tiansui. Li Yuanzong tiba-tiba ambruk ke tanah, pikirannya kacau, menatap kosong ke arah gurunya. Tetua Agung berbisik, meskipun Lin Bai belum lama menjadi anggota sekte, tindakannya selama 6 bulan terakhir sudah terlihat jelas. Entah itu mengalahkan Pan Hun di Pulau Dewa Pembunuh, mendapatkan pengakuan pedang Lingtian di dunia cermin air, atau membunuh 2 putra naga semu di Pulau Suan Huo, semua yang telah dia lakukan tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi aku juga bisa melihat bahwa dia licik dan kejam. Sekali dia menyerang, dia tak akan memberi lawannya ruang bernapas. Dari segi bakat, dia termasuk yang terbaik di generasinya. Dari segi potensi, dia memiliki masa depan yang menjanjikan. Dari segi kultivasi, dia hampir tak tertandingi di antara mereka yang selevel dengannya. Dari segi metode, bahkan aku khawatir aku tak bisa menandinginya. Orang yang begitu luar biasa, bukankah dia layak menjadi putra suci? Tetua Agung dengan lembut memuji kebaikan Lin Bai. Seperti yang telah dikatakannya, jika bukan karena hubungan guru muridnya dengan Li Yuanzong, dia pasti akan membantu Lin Bai menjadi putra suci sekte Tiansui. Tetua Agung menatap Li Yuanzong lagi dan berkata, di sisi lain, kau sombong, picik, angkuh, dan keras kepala. Jika kau terus seperti ini, cepat atau lambat kau akan terjerumus ke dalam kejahatan. Jangan ganggu Lin Bai lagi. Kembangkan karaktermu. Dalam perjalanan ke alam rahasia kuno ini, aku akan membiarkan kakak senior ketigamu menemanimu untuk menjagamu tetap aman. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tetua Agung menghilang ke Pulau Suixin dalam kepulan asap. Pulau Suixin yang luas hancur berkeping-keping, dengan serpihan kayu dan puing-puing beterbangan di mana-mana.
Li Yuanzong duduk terkulai di tanah, wajahnya dipenuhi kesedihan, air mata mengalir di wajahnya. Tepat saat pertempuran di Pulau Suixin berakhir. Di permukaan Laut Suijing yang luas dan tenang, sebuah kapal merah terang berlayar. Di dek kapal merah terang itu, sebuah sofa empuk terhampar, dan seorang wanita cantik jelita berbaring di sana, berjemur santai. Ia mengenakan congsam merah menyala, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang tak tertandingi. Wajahnya sungguh cantik, raut wajahnya memikat dan memikat. Setiap gerak tubuh dan senyumnya penuh daya pikat, dan setiap gerakan memikat hati. Di sampingnya, seorang wanita tua, bersandar pada tongkat, berdiri membungkuk. Nona, sepertinya masalah ini sudah selesai. Kata wanita tua itu dengan senyum ramah. Wanita cantik itu berbaring di sofa empuk, tertidur lelap, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Ia tidak membuka kelopak matanya, tetapi bibir merahnya sedikit terbuka, dan sebuah suara yang menyenangkan dan menggoda bergema, "Saudaraku baik dalam segala hal, tetapi dia tidak pernah mengalami kesulitan apapun. Akan lebih baik jika dia sedikit menderita." Wanita tua itu berkata, tapi prajurit bernama Li Yuanzong itu terlalu kejam. Dia hampir membunuh tuan muda. Jika bukan karena prajurit bernama Lin Bai yang datang tepat waktu, saya khawatir tuan muda keenam akan berada dalam bahaya besar. Nona, apakah Anda ingin saya maju dan membiarkan Sekte Tiansui sedikit menderita? Wanita cantik itu tersenyum dan berkata, tidak, lihat, dia baik-baik saja sekarang, kan? Lagi pula, untuk Lin Bai, dialah yang menyebabkan masalah ini. Saudaraku terlibat tanpa sengaja olehnya, jadi wajar saja dia harus maju untuk menyelamatkannya. Petik 2. Tapi Lin Bai ini, saya sangat tertarik padanya. Saya mencium sedikit aroma yang menarik darinya. Setelah mengatakan itu, wanita cantik itu perlahan mengangkat kelopak matanya yang indah bagaikan langit berbintang, luas dan dalam, memikat. Bab 5028 Arus Bawah. Di suatu tempat di Sekte Tiansui, terbentang sebuah lembah yang tenang. Lembah itu dipenuhi bunga-bunga langka dan eksotis, masing-masing memancarkan aroma menyegarkan. Seorang wanita cantik, meliuk-liuk di antara bunga-bunga, dengan hati-hati memangkas cabang-cabang yang tidak diinginkan dengan gunting. Saat itu, Li Jaeng bergegas masuk ke lembah. Wanita itu, dengan sedikit kesal, bertanya, "Tetua Li Jaeng, pernahkah kita tidak bisa pergi ke istana Fushui? Tidakkah kau tahu ini kediamanku, dan tidak ada yang diizinkan masuk?" Wanita itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Wanita ini, secara mengejutkan, adalah pemimpin Sekte Tiansui saat ini. Li Zian menundukkan kepalanya dan berkata sambil membungkuk, "Master Sekte, ini masalah mendesak. Mohon maaf atas kekasaran saya." Master Sekte bertanya dengan sabar, "Ada apa? Ceritakan padaku." Li Zian menceritakan detail kejadian di Pulau Suixin, atas paksaan dan bujukan dari Tetua Agung, Lin Bai telah setuju untuk pergi ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan herba. Wajah ketua sekte berubah muram, dan ia berkata dengan dingin, "Li Yuanzong terlalu durhaka. Ia pikir Lin Bai telah mencuri perhatiannya, jadi ia ingin menggunakan cara ini untuk membalas dendam pada Lin Bai." Ceroboh sekali. Li Zian bertanya, "Ketua sekte, Tetua Agung jelas-jelas mengincar Lin Bai. Haruskah kita?" Ketua sekte berkata tanpa daya, "Sekalipun Li Yuanzong nakal, bagaimanapun juga ia adalah murid langsung Tetua Agung, dan ia dibesarkan oleh Tetua Agung sejak kecil. 1000 tahun kasih sayang, bahkan jika kau memelihara anjing, kau bisa menumbuhkan perasaan, kan? Apalagi manusia." Lin Bai menyebabkan keributan besar di Pulau Suixin dan hampir membunuh Li Yuanzong. Wajar jika Tetua Agung marah. Untungnya, ia tidak membunuh Lin Bai dalam keadaan marah. Li Zian ragu-ragu berulang kali, dan bertanya, "Ketua sekte, apakah menurutmu Tetua Agung akan membantu Li Yuanzong menghadapi Lin Bai secara diam-diam karena pertengkaran antara Li Yuanzong dan Lin Bai?" Ketua sekte menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kesetiaan Tetua Agung kepada sekte tidak perlu dipertanyakan lagi. Saya yakin beliau lebih tahu daripada kita bahwa Lin Bai adalah orang yang paling cocok untuk menjadi putra suci sekte Tiansui. Jadi meskipun Lin Bai hampir membunuh Li Yuanzong di Pulau Suixin, beliau tidak memaksa Lin Bai untuk mati secara langsung. Tapi biarkan Lin Bai pergi ke alam rahasia kuno." Kepergian Lin Bai ke alam rahasia kuno seharusnya dianggap sebagai semacam pengalaman. Itu adalah pengalaman yang diberikan sekte kepada Lin Bai, dan juga pengalaman yang diberikan Tetua Agung kepada Lin Bai.
Ketua sekte membungkuk untuk memotong cabang-cabang yang tersisa dan berkata dengan ringan. Li Ziyan tertegun sejenak, mengerutkan kening, saya tidak mengerti maksud Anda. Ketua sekte benar-benar mengatakan bahwa Tetua Agung membantu Lin Bai. Pemimpin sekte berkata, sekte Tianshui dan gerbang Tiandi sudah berselisih, dan cepat atau lambat akan terjadi perang. Dan sebagai putra suci sekte Tianshui, kau harus mampu berdiri sendiri demi sekte ini di masa depan, dan mampu menahan segala cara dan tekanan dari gerbang Tiandi. Perjalanan ke alam rahasia kuno ini niscaya akan memungkinkan Lin Bai dan Li Yuanzong untuk lebih dulu bersentuhan dengan kekuatan gerbang Tiandi. Jika Lin Bai melawan gerbang Tiandi di alam rahasia kuno dan meraih kemenangan besar, ia dapat memperoleh pijakan di sekte ini, dan juga dapat menunjukkan kebangkitan sekte Tianshui kepada dunia luar. Jika Lin Bai sayangnya binasa di alam rahasia kuno, itu membuktikan bahwa Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk menjadi putra suci, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Li Yuanzong mengangguk seolah mengerti. Namun setelah memikirkannya, ia menambahkan, aku masih khawatir hubungan antara Tetua Agung dan Li Yuanzong mungkin akan membuat Tetua Agung mengambil tindakan terhadap Lin Bai. Tuan, bagaimanapun juga, Lin Bai adalah salah satu kandidat putra suci yang dipilih oleh para pemimpin sekte. Pemimpin sekte itu menarik napas dalam-dalam, meletakkan guntingnya, dan matanya berbinar. Saya akan berbicara baik-baik dengan Tetua Agung tentang masalah ini. Mendengar kata-kata pemimpin sekte itu, Li Ziyan akhirnya merasa lega dan berdiri untuk pamit. Selamat tinggal. Setengah jam kemudian. Sekte Tianshui, Aula Fushui. Ketua sekte berganti dengan jubah yang anggun dan berwibawa, lalu duduk di kursi utama. Di Aula Fushui yang sepi, sesosok tiba-tiba muncul, dan Tetua Agung muncul di aula. Salam, Ketua Sekte. Tetua Agung membungkuk. Ketua sekte berkata, saya sudah tahu apa yang terjadi di Pulau Suixin. Li Yuanzong yang bersalah lebih dulu, jadi tidak heran Lin Bai begitu marah. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan mendesah, saya mengerti. Ketua sekte berkata, Tetua Li Ziyan datang kepada saya. Dia khawatir Anda akan diam-diam mencekik Lin Bai karena hubungan Anda dengan Li Yuanzong, jadi dia meminta saya untuk memberi Anda pelajaran. Tetua Agung tersenyum pahit dan berkata, yakinlah, Ketua sekte, saya telah hidup selama ribuan tahun dan merupakan Tetua Agung sekte ini. Saya tidak bisa melakukan hal tercela seperti itu. Lagi pula, jika Lin Bai setia kepada sekte ini, menjadi putra suci tentu akan menguntungkan sekte ini dalam segala hal. Dalam menghadapi masalah besar, aku akan berdiri teguh di pihak sekte. Lagi pula, akulah Tetua Agung sekte Tianshui. Pemimpin dari semua tetua sekte Tianshui. Master sekte mengangguk puas dan bertanya, Lin Bai sedang menuju ke alam rahasia kuno yang sunyi dan bahkan mengancam akan berurusan dengan Li Yuanzong. Apa rencanamu? Tetua Agung berkata, aku sudah melepaskan murid ketigaku. Dia akan menemani Li Yuanzong ke alam rahasia kuno yang sunyi. Pertama, dia akan melindungi keselamatan Li Yuanzong di alam rahasia. Kedua, dia akan mengawasi Li Yuanzong dan mencegahnya membuat masalah bagi Lin Bai lagi. Master sekte mengangkat alis karena terkejut, murid ketigamu. Mu Huaqing baru saja keluar dari pengasingan. Apakah dia telah mencapai terobosan ke Tai? Tetua Agung menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, mengonsumsi banyak sekali giok abadi, tetapi dia masih kekurangan beberapa keterampilan kunci. Master sekte melanjutkan, mencapai Tai adalah sebuah jurang yang sangat dalam bagi seorang dewa Tao. Tidak hanya membutuhkan giok abadi dan harta karun langka yang melimpah, tetapi kultivasi pribadi juga penting. Peringatkan Mu Huaqing bahwa ketika menerobos, janganlah terburu-buru, karena tergesa-gesa akan menyebabkan kekacauan. Tetua Agung berkata dengan penuh syukur, terima kasih, Master Sekte, telah mengingatkan saya. Saya akan memberitahu Mu Huaqing. Master Sekte bersandar di kursinya dan mendesah, sekte ini telah memilih 6 kandidat untuk putra suci, dan Lin Bai adalah yang ke-6. Sepertinya Li Yuanzong sombong dan tidak terlalu cocok. Lin Bai, meskipun kultivasinya bagus, dia baru bergabung dengan sekte ini dalam waktu singkat. Dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap sekte ini dan tidak cocok untuk menjadi putra suci untuk sementara waktu. Saya khawatir posisi putra suci akan tetap kosong untuk beberapa waktu. Tetua Agung mengangguk perlahan dan berkata, untungnya, ketua sekte masih muda dan tidak khawatir tentang masa hidupnya. Beliau tidak perlu khawatir. Sekte ini tidak perlu terburu-buru memutuskan posisi putra suci selama ratusan tahun.
Ketua sekte tersenyum dan berkata, jika kita bisa segera memutuskan putra suci dan berbagi kekhawatiran kita akan punya lebih banyak waktu luang, bukan? Tetua Agung mengangguk sambil tersenyum. Tiba-tiba, Tetua Agung teringat sesuatu dan berkata, pendeta Tao dari sekte Tiandi telah muncul di Laut Suijing. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa klan Jiaolong telah berpihak pada sekte Tiandi dan menjadi pionnya. 3 bajak laut utama dan 3 klan iblis utama di Laut Suijing kurang lebih terhubung dengan sekte Tiandi. Bahkan keluarga-keluarga di kota badai tampaknya percaya bahwa sekte Tiansui pada akhirnya akan merosot dan sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte Tiandi. Ketua sekte, saya prediksi akan ada perang besar di Laut Suijing dalam waktu 10 tahun dan paling lama 100 tahun. Kita masih perlu bersiap lebih awal, kata Tetua Agung penuh arti. Mendengar ini, Ketua sekte mendesah tak berdaya, hari ini akhirnya akan tiba. Pertempuran ini akan menentukan kelangsungan hidup sekte Tiansui. Bab 5029, 5 juta poin kontribusi diperoleh. Di Pulau Mingyue, Yigu menderita siksaan mengerikan di tangan Li Yuanzong dan terluka parah. Ketika Lin Bai menyelamatkannya, ia sudah pingsan. Qin Yao mengambil beberapa ramuan penyembuh dan memberikannya kepada Yigu, yang lukanya akhirnya stabil, tetapi ia tidak akan bisa sadar kembali untuk sementara waktu. Jangan khawatir, nyawanya aman, bisik Qin Yao, merasakan kekhawatiran Lin Bai yang mendalam. Ia bahkan bisa merasakan bahwa sebelumnya di Pulau Suixin, jika Lin Bai tidak menyadari luka serius Yigu dan perlunya perawatan segera, ia tidak akan membiarkan Li Yuanzong pergi begitu saja. Semua ini karena aku. Jika saudara Yi meninggal karena aku akan menyalahkan diri sendiri dan merasa bersalah seumur hidupku. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan melihat luka Yigu yang tak lagi memburuk, beban berat di hatinya perlahan mereda. Kakak senior Qin Yao, kakak senior Qiao Mo, tolong jaga Yigu. Aku harus pergi mengambil beberapa barang. Mereka hendak berangkat ke alam rahasia kuno, dan Lin Bai, setelah merenung, memutuskan bahwa ia perlu menyiapkan beberapa hal. Qiao Mo mengangguk, jangan khawatir, Yigu akan baik-baik saja. Kami akan menjaganya. Qin Yao berkata, kau akan pergi ke alam rahasia kuno, jadi pastikan untuk membawa banyak pil penyembuh dan ramuan pemulih energi spiritual. Lin Bai mengepalkan tangannya sebagai ucapan terima kasih dan berbalik untuk meninggalkan istana. Tepat pada saat itu, Li Ziyan tiba. Lin Bai membuka pertahanan Pulau Mingyue dan mempersilakan Li Ziyan masuk. Bagaimana kabar Yigu? Aku membawa beberapa pil penyembuh yang mungkin berguna. Li Ziyan mengeluarkan beberapa botol dan stoples dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Sebagai tetua Tai dari sekte Tiansui, ramuan yang dibawa Li Ziyan tentu saja termasuk yang terbaik di dunia. Lin Bai tidak menolak dan langsung menerimanya. Lin Bai, kau terlalu impulsif. Kau berjanji untuk pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi di hadapan Tetua Agung. Ini sudah kesepakatan, tak ada jalan kembali. Alam rahasia kuno yang sunyi sangat berbahaya. Jika kau tidak hati-hati, kau bisa saja mati di tangan sekte langit dan bumi. Li Ziyan ragu sejenak sebelum akhirnya menegur Lin Bai. Lagi pula, Lin Bai adalah salah satu murid Li Ziyan yang paling menjanjikan, murid yang sangat ia rekomendasikan kepada sekte untuk menjadi putra suci. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan menulis, terima kasih atas perhatianmu. Hari ini di Pulau Suixin, jika kau tidak muncul tepat waktu, aku mungkin harus menggunakan beberapa taktik yang lebih licik untuk melarikan diri. Kenyataannya, jika Li Ziyan tidak datang hari ini, bahkan jika Tetua Agung ingin membunuhnya, Lin Bai yakin ia bisa lolos. Bahkan jika ia tidak bisa lolos tanpa cedera, upaya Tetua Agung untuk membunuh Lin Bai sepertinya mustahil. Li Ziyan mendesah pelan, saat ini, ada beberapa hal yang tak bisa kusembunyikan lagi darimu. Lin Bai, aku sudah merekomendasikanmu ke sekte untuk menjadi putra suci sekte Tiansui. Sayangnya, posisiku rendah di sekte ini, dan rekomendasiku belum mendapat dukungan dari banyak tetua maupun persetujuan dari ketua sekte. Petik 2. Tapi sekte ini sudah mendaftarkanmu sebagai salah satu dari 6 kandidat putra suci. Lin Bai mengangkat alis, ia tak menyangka Li Ziyan akan benar-benar merekomendasikannya ke sekte untuk status putra suci. Meskipun Lin Bai tak pernah mempertimbangkan untuk menjadi murid sekte Tiansui, rekomendasi Li Ziyan jelas menunjukkan rasa terima kasihnya yang istimewa. Terima kasih atas kata-kata baikmu, tetua, Lin Bai membungkuk berterima kasih.
Apakah aku bisa menjadi putra suci atau tidak, kita akan bahas nanti. Nah, aku ingin bertanya padamu, Tetua, kapan aku akan menerima poin kontribusi yang dijanjikan sekte ini? Sudah lama sejak pertempuran di Laut Bertaring, dan sekte belum membayarku poin kontribusi. Lin Bai hendak berangkat ke alam rahasia kuno, dan ia perlu melakukan persiapan yang matang sebelum keberangkatannya. Saat ini ia kekurangan poin kontribusi, jadi ia kembali membahas masalah itu. Li Ziyan mengeluarkan token identitas dan sebotol eliksir dari tas penyimpanannya. Aku sudah menyiapkan poin kontribusi untukmu, totalnya 5 juta. Pil Tianding Shenhua yang kau minta untuk kuperbaiki juga sudah selesai, dan aku membawanya kepadamu hari ini. Keluarkan token identitasmu, dan aku akan memberimu poin kontribusi. Lin Bai mengeluarkan token identitasnya dan menukarnya dengan milik Li Ziyan. Tiba-tiba, 5 juta poin kontribusi ditambahkan ke token identitas Lin Bai. Sebelumnya, Lin Bai telah menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi untuk membeli eliksir pil Tianding Shenhua, sehingga token identitasnya hanya tersisa kurang dari 20.000. Dengan kedatangan 5 juta poin kontribusi pada token identitas Lin Bai langsung meningkat menjadi 5.200.000. Lebih dari 5 juta poin kontribusi setara dengan akumulasi kekayaan seorang prajurit ilahi Taois selama ribuan tahun. Sebuah kekayaan yang sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, Li Jiayeng menyerahkan pil berisi pil Tianding Shenhua kepada Lin Bai. Lin Bai bertanya, bukankah tetua bilang memurnikan pil Tianding Shenhua itu tidak mudah? Butuh setidaknya beberapa bulan. Kok bisa dibuat secepat ini? Li Jiayeng tersenyum dan berkata, alasannya sederhana. Aku bisa memurnikannya secepat ini karena aku sudah punya pil Tianding Shenhua. Akhir-akhir ini, aku begitu sibuk dengan urusan sekte yang sepele sehingga aku belum bisa tenang dan memurnikan pil. Jadi, aku belum mulai memurnikan ramuan spiritual yang kau berikan. Tapi karena kau akan segera pergi ke alam rahasia kuno, aku tak punya pilihan selain memberimu koleksi pilku. Aku bisa memurnikannya lagi saat aku punya waktu luang. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, kini mengerti. Ia bahkan belum mulai menyempurnakan pil Tianding Shenhua untuk Li Jiayeng. Pil Tianding Shenhua yang ia berikan kepada Lin Bai sudah lama disempurnakannya. Jika Lin Bai tidak begitu berhasrat mencapai alam rahasia kuno, ia mungkin tidak akan memberikan ramuan itu kepada Lin Bai. Meskipun aku menyempurnakannya bertahun-tahun yang lalu, pil itu masih terawetkan dengan baik, dan khasiat obatnya tidak berkurang. Jika kau menyempurnakannya dengan tekun, seharusnya tidak sulit untuk mencapai puncak alam Dewa Dao. Tambah Li Ziyan. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, terima kasih, tetua. Li Ziyan memberi Lin Bai beberapa instruksi lagi, meninggalkan beberapa jilid teks tentang alam rahasia kuno, lalu berbalik dan pergi. Setelah Li Ziyan pergi, Lin Bai kembali ke kamar tidurnya, duduk bersila, dan merenung sejenak sebelum mengeluarkan sebuah menara kecil yang sudah usang dari tas penyimpanannya. Menara Formasi Pedang. Ini adalah salah satu harta karun yang dibawa Lin Bai dari benua kuno. Formasi pedang yang dikultivasikan Lin Bai ya, formasi pedang Hunyuan Yiki, formasi pedang Tai Chi Liang Yi, dan formasi pedang tiga pembunuh langit dan bumi, semuanya diperoleh dari menara formasi pedang. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku seharusnya bisa mencapai lantai 4 menara formasi pedang. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, dan dengan sebuah pikiran, ia memasuki menara formasi pedang sekali lagi. Seperti saat-saat Lin Bai sebelumnya masuk, menara formasi pedang, yang tadinya gelap dan suram, meletus dalam kobaran api saat ia muncul, menerangi dinding-dinding di sekitarnya. Tanpa henti, Lin Bai langsung menuju lantai 4. Bab 5030, Formasi Pedang 4 Simbol Kehendak Tuhan. Kobaran api yang berkobar meletus dari menara formasi pedang yang gelap, menerangi jalan Lin Bai. Saat cahaya menyebar, tangga menara tampak menjulang di hadapannya. Menaiki tangga, Lin Bai mengamati dinding batu di setiap tingkat. Tingkat pertama memuat metode kultivasi untuk formasi pedang Hunyuan Yiki, tingkat kedua untuk formasi pedang Tai Chi Liang Yi, dan tingkat ketiga untuk formasi pedang Tian Di San Sa. Akhirnya, ia mencapai tangga keempat. Lin Bai melirik ke atas, menarik napas dalam-dalam, dan menaiki tangga. Saat langkah kakinya menyentuh anak tangga pertama, getaran hebat tiba-tiba meletus dari dalam menara formasi pedang. Sebuah erangan teredam bergema di telinga Lin Bai. Seketika, menara formasi pedang bergetar hebat, seluruh strukturnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Apakah menara formasi pedang akan segera dihancurkan?
Lin Bai mengerutkan kening, rasa waspada muncul di dalam dirinya. Menara formasi pedang awalnya belum selesai. Ketika Lin Bai pertama kali mendapatkannya, ia menduga itu pastilah lokasi pertempuran berdarah yang hampir hancur. Meskipun menara formasi pedang berhasil bertahan dari kehancurannya, energi spiritualnya perlahan-lahan menghilang. Setiap kali Lin Bai memasuki menara formasi pedang, energi tersebut menghabiskan sisa kekuatannya. Semakin sering Lin Bai masuk, semakin cepat pula kehancurannya. Inilah mengapa Lin Bai jarang memasuki menara formasi pedang kecuali jika sangat penting. Sejak tiba di alam iblis, Lin Bai telah mencari berbagai cara untuk menstabilkan menara formasi pedang, bahkan mencoba memperbaikinya. Sayangnya, meskipun telah mengerahkan segenap upayanya, ia tidak dapat memperbaikinya. Kali ini, Lin Bai mencoba mencapai lantai 4 menara formasi pedang. Namun, saat menaiki tangga, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa menara formasi pedang sudah runtuh karena bebannya. Menara itu seperti ban Gunan berusia 1000 tahun, kini berkarat dan bernoda. Orang luar yang melangkah masuk dapat dengan mudah meruntuhkan seluruh struktur. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, berpikir sejenak, lalu perlahan berjalan naik ke lantai 4. Setiap kali melangkah, suara keras terdengar dari menara formasi pedang, seperti ratapan. Lin Bai berjalan selama 1 jam penuh, menaiki lebih dari 20 anak tangga, sebelum akhirnya mencapai lantai 4 menara formasi pedang. Sesampainya di lantai 4, Lin Bai tidak merasakan adanya penghalang dari menara formasi pedang, dan energi spiritual yang tersisa dari menara formasi pedang pun tidak mengusirnya. Sesampainya di lantai 4, api dengan cepat menyala di ruang gelap tanpa cahaya, menerangi tulisan dan lukisan di dinding sekitarnya. Lin Bai buru-buru mendongak, dan 4 potret yang paling menarik perhatiannya, seekor naga biru yang buas, seekor harimau di puncak gunung yang mengaum ke langit, seekor phoenix yang bangkit dari kobaran api, sayapnya mengepak tinggi, dan seekor ular kura-kura yang bersembunyi di laut. Naga, phoenix, harimau ganas, kura-kura hitam. Apakah ini mitos dari zaman kuno? 4 simbol yang menjaga keempat penjuru langit dan bumi. Seharusnya disebut naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, kan? Lin Bai melirik ke 4 potret itu, lalu ke teks di sampingnya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah 6 karakter besar, formasi pedang 4 simbol kehendak surga. Saat mata Lin Bai tertuju pada kata-kata ini, tulisan di dinding batu dan potret 4 binatang mistis tampak hidup, terbang dari dinding dan mengaum ke langit dan bumi. Seketika, penglihatan Lin Bai menjadi ilusi, dan ia samar-samar memasuki dunia lain. Di dunia ini, seorang pendekar pedang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di puncak gunung. Ia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan 4 pedang terbang melesat keluar dari lengan panjangnya, menembus kehampaan dan membubung ke cakrawala. Sebilah pedang terbang, memancarkan cahaya biru, mengayun dan berubah menjadi naga biru sepanjang 100 kaki. Sebilah pedang terbang merah tua berubah menjadi Suzaku, terlahir kembali dari abu. Namun, yang tercepat dari semuanya adalah pedang terbang putih, berubah menjadi harimau yang luar biasa cepat, melompat-lompat di antara pegunungan dan lanskap sekitarnya, mencapai cakrawala dalam sekejap mata. Dan di ujung alam semesta, sesosok iblis yang tersembunyi di balik kabut hitam meraung, mengangkat tangannya, dan dengan satu serangan telapak tangan, menghancurkan langit berbintang saat ia menyerang pendekar pedang. Saat serangan telapak tangan itu jatuh, sebilah pedang terbang melayang di hadapan pendekar pedang, cahayanya yang tak terbatas mengembun menjadi bayangan kura-kura hitam, yang dengan kuat menangkis serangan itu. Segera setelah itu, jeritan memilukan keluar dari iblis itu. 3 pedang terbang lainnya mendekat, dan pedang naga biru, Suzaku, dan harimau putih menebas serempak, menghancurkan jiwa iblis itu. Dan dengan itu, adegan itu berakhir. Setelah keluar dari ilusi, pikiran Lin Bai tetap gelisah untuk waktu yang lama. Ia merasakan bahwa pendekar pedang di puncak gunung, yang melepaskan formasi pedang 4 simbol kehendak surga, bukanlah makhluk biasa. Ia tidak bisa lagi disebut pendekar pedang, melainkan pedang abadi. Makhluk iblis yang meraung tanpa henti dari cakrawala tak diragukan lagi merupakan sosok yang jauh lebih kuat, bahkan melampaui mereka yang telah mencapai buah Luo Dao Agung. Fakta bahwa iblis sekuat itu dengan mudah dilenyapkan oleh formasi pedang 4 simbol kehendak surga menunjukkan kekuatan luar biasa dari teknik pedang ini. Tiba-tiba, serangkaian kata-kata samar muncul di benak Lin Bai. Ini adalah metode dan mantra untuk mengolah formasi pedang 4 simbol kehendak surga. Bergemuruh.
Tepat saat Lin Bai menguasai metode dan mantra tersebut, menara formasi pedang mulai bergetar lagi. Rasa runtuh yang samar-samar membayangi. Tanpa berpikir dua kali, Lin Bai segera pergi, meninggalkan menara formasi pedang. Kembali ke Pulau Mingyue, Lin Bai menatap menara kecil di tangannya. Retakan menyebar di atasnya seperti jaring laba-laba. Lin Bai merasa seolah-olah menara formasi pedang akan runtuh hanya dengan sentuhan sekecil apapun. Sepertinya aku harus memasuki menara formasi pedang untuk terakhir kalinya. Lain kali, menara itu akan langsung runtuh. Sayang sekali, benda ini sangat membantuku, dan aku ingin tahu apakah ada cara untuk memperbaikinya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, dengan hati-hati menyimpan menara formasi pedang. Setelah mendapatkan formula kultivasi untuk formasi pedang 4 simbol kehendak surga, Lin Bai segera duduk bersila untuk berlatih, secara mental menyimpulkan prinsip-prinsip formasi pedang. Setelah berhari-hari, setelah menghafal formasi pedang 4 simbol kehendak surga, Lin Bai meninggalkan istana dan pergi ke dunia cermin air. Dengan diagram formasi pedang 4 simbol kehendak surga di tangannya, Lin Bai secara alami mulai berlatih. Hal terpenting sekarang adalah menyempurnakan 3 pedang terbang. Saat ini, Lin Bai hanya memiliki pedang terbang mata naga. Jika dia ingin melepaskan formasi pedang 4 simbol kehendak surga, dia perlu menyempurnakan 3 lagi. Setelah tiba di dunia cermin air, Lin Bai langsung menuju rumah harta karun, mencari besi ilahi, batu takdir, pasir abadi, dan besi ilahi terbang yang cocok untuk menyempurnakan pedang terbang. Saat Lin Bai muncul dari menara formasi pedang, di alam iblis, di tengah pegunungan yang megah, berdiri istana-istana yang tak terhitung jumlahnya. Istana-istana ini memancarkan aura pedang yang membumbung tinggi, mencapai langit. Seolah-olah seluruh pegunungan itu adalah pedang yang tajam. Istana-istana ini juga merupakan bilah pedang yang tak terhancurkan. Pegunungan ini dihuni oleh sekte yang terkenal dan makmur di alam iblis. Sekte ini adalah Sekte Iblis Pedang Terbang.